Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba ila wa man yaba ya Rasul qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulul Karim. Hadirin sidang salat rahimahullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT pada hari Jumat, hari yang mulia, kemudian di bulan Dzulhijjah, termasuk 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang baginda Rasul pernah bersabda minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan. Salasatun mutawaliyatun, 3 berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian 1 bulan lagi wa Rajabul Mudhar baina min Jumadil Akhir wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang ada di tengah-tengah antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka alhamdulillah dengan izin Allah, takdir Allah, kita masih diberikan umur oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kita sampai di hari Jumat yang mulia, di bulan Dzulhijjah yang mulia, dan pas kebetulan hari ini pun hari Jumat bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, yang mana Nabi pernah mengatakan tidak ada hari yang Allah lebih cinta dibandingkan hari-hari yang lain kecuali 10 hari awal Dzulhijjah. Bahkan Nabi menyampaikan di antara keutamaan bulan Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka semua orang yang hari ini sedang berhaji, maka pahalanya akan diberikan oleh Allah, akan mengalir kepada orang yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Mudah-mudahan yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa menjaga amal-amal yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkan oleh Allah kepada panutan alam baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa mengamalkan dan berpegang teguh kepada sunnahnya sampai akhir hayat. Hadirin jemaah Allah, khatib senantiasa mengingatkan, khusus untuk diri khatib, umumnya bagi kita semuanya, marilah kita dengan kesungguhan hati untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk setiap hari meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah dengan didasari keyakinan yang sempurna di dalam diri kita bahwasanya tidak ada perkara
yang bisa memuliakan diri kita dunia dan di akhirat, yang akan membuat kita bahagia dunia dan di akhirat, kecuali taat kepada Allah, mengamalkan agama sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, dan yakinkan dalam diri kita bahwasanya tidak ada musibah di atas musibah, malah petaka yang lebih dahsyat kecuali maksiat kepada Allah, meninggalkan amal agama bermaksiat kepada Allah SWT. Hadirin jemaah Allah, kalau kita melihat ke belakang sejarah, kenapa kita di hari ini kita diusahakan untuk senantiasa ikut berkurban. Dulu ketika Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, maka beliau ditakdir oleh Allah SWT memiliki kurang lebih dalam beberapa riwayat punya anak kurang lebih 40 orang. Dan Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah, istrinya setiap melahirkan itu Allah takdirkan kembar, ya, kembar laki-laki dan perempuan. Maka sejarah mengatakan bahwasanya ketika anak yang pertama lahir, yaitu seorang laki-laki dan perempuan, yaitu Qabil dan Ikrimah. Kemudian yang kedua lahir laki-laki dan perempuan yang bernama Habil dan Labuda. Akan tapi Labuda ini ditakdir dari Allah tidak terlalu cantik. Maka ketika syariat Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menikahkan putra dan putrinya dengan cara disilang, maka Qabil otomatis karena pasangan ketika lahir Ikrimah adalah wanita yang sangat cantik jelita, maka ketika mendengar ayahnya mengatakan seperti ini, maka dia tidak terima, sehingga proteslah Qabil ini kepada ayah, wahai ayah, engkau sungguh tidak adil. Aku tidak mau dinikahkan dengan Labuda. Kenapa? Aku tidak suka dengan dia. Kenapa? Labuda ditakdiri oleh Allah ketika lahir tidak terlalu cantik, sementara Ikrimah adalah wanita yang sangat cantik jelita. Maka dari situlah timbul rasa iri di dalam dirinya. Kenapa tidak mau menerima putusan daripada ayahnya? Maka akhirnya kedua anak ini pun, dan Qabil sangat tidak mau dinikahkan dengan Labuda. Maka akhirnya dia mengatakan, oleh ayah, saya tidak mau menerima putusan ayah. Maka akhirnya Nabi Adam pun munajat kepada Allah, dan Allah perintahkan untuk kepada keduanya membuat pengorbanan atau membuat persembahan. Dalam riwayat hadirin bahwasanya Habil ini adalah dia orang yang suka beternak, kemudian Qabil orang yang suka bertani atau berkebun. Maka Allah perintahkan mereka berdua untuk buat pengorbanan. Maka Habil telah menyiapkan persembahan yang paling baik, yaitu menyiapkan domba yang paling bagus ketika itu, dan Allah perintahkan untuk menyimpan di atas bukit. Kemudian Qabil pun menyiapkan, akan tetapi Qabil ini orangnya, maka untuk pengorbanan ini terlalu susah, sehingga dia mengambil buah-buahan itu pun yang kondisinya sudah buruk, kondisinya tidak bagus. Maka dikumpulkanlah buah-buahan, ditaruh di atas bukit, dan Allah perintahkan untuk tanda diterimanya pengorbanan itu dengan cara Allah dikirim api. Apabila disambar oleh api, maka pengorbanan itulah yang diterima oleh Allah. Maka singkat cerita hadirin, yang Allah terima adalah pengorbanan daripada Habil, yaitu domba yang begitu bagus. Maka dalam beberapa riwayat, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah, inni ara fil manam, sungguh aku melihat dalam mimpi, in anni atbahuka, aku harus menyembelih engkau wahai Ismail, fangdur madza tara, bagaimana menurut pendapat engkau? Maka Nabi Ismail kecil mengatakan, ya abati if'al ma tu'marun, wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan, fatajiduni insyaallah minas sabirin, dan aku insyaallah akan menjadi orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang bersabar dan berserah diri kepada Allah. Maka ketika Nabi Ismail mulai disembelih, maka Allah telah menggantikan, yaitu dengan domba atau gibas yang besar, yang mana dalam riwayat itu yang Allah ambil domba atau gibas yang besar dari surga itu adalah yang dulu dikorbankan oleh Habil, putra daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka hadirin, hikmah apa yang akan kita ambil daripada pelajaran berkorban ini? Yang pertama, hikmah yang pertama adalah ketika kita berkorban ini, bukti syukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan umur oleh Allah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dan sehat itu adalah mahal.
maka bukti kita bersyukur kepada Allah sebagaimana ayat yang sering disampaikan, inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah memberikan nikmat begitu banyak. Berapa banyak? Wa in ta'udu nikmatallahi tuhsuha, seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat itu kata Allah, maka sungguh tidak akan cukup untuk menghitung. Bahkan seandainya air laut dijadikan mangsi, kemudian daun-daun dijadikan kertas, dan seluruh ranting-ranting dijadikan pena, seandainya itu habis 7 samudera pun tidak akan sanggup untuk menulis berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka fasalli, maka sholatlah li rabbika, kepada Tuhan kalian, wanhar, dan berkorbanlah. Maknanya apa hadirin? Ketika kita ibadah kepada Allah, maka kita senantiasa dituntut oleh Allah untuk berkorban. Ketika kita sedang sibuk di pekerjaan kita, maka ketika mendengar perintah Allah, maka tinggalkan sementara kegiatan kita di dunia ini. Yang kedua, hikmah apa yang kita ambil daripada kurban ini? Yang kedua, bagaimana agar kita ini, bukti kita berkorban adalah bukti kita ketaatan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam begitu taat kepada Allah, padahal orang yang paling banyak ujian. Nabi Ibrahim bukan saja diuji dari sisi agamanya, yang pertama diuji ayahnya adalah orang yang menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim pun setiap hari berdakwah mengajak kepada ayahnya untuk mengenal kepada Allah. Maka begitulah Nabi Ibrahim, bukan saja ayahnya yang menentang, maka beliau pun ditentang oleh kerajaan yang dipimpin oleh Namrud laknatullah alaih. Akan tapi beliau pun lurus. Dan yang ketiga, beliau diuji oleh putranya sendiri Nabi Ismail untuk disembelih yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka hikmah yang kedua ini adalah bukti kita ketaatan kepada Allah SWT. Makanya barang siapa yang hari ini masih ditakdir oleh Allah bisa ikut berkorban, mudah-mudahan harta yang Bapak Ibu korbankan untuk agama dengan cara kita membeli hewan korban, mudah-mudahan menjadi wasilah pengukur dosa-dosa kita semuanya. Kemudian kendaraan yang ibu bapak korbankan, insya Allah yang baginda Rasul sampaikan, nanti di akhirat akan menjadi kendaraan yang akan menjadi tunggangan kita untuk menghadap kepada Allah SWT. Maka ketika menyembelih hewan kurban, pilihlah yang paling bagus. Dan seandainya tahun ini kita secara rezeki kita diberikan kemampuan lebih, akan tetapi tidak mau berkorban, maka diancam oleh Allah. Rasul pun menyampaikan, man wajada syahatan, barang siapa yang diberikan keluasan rezeki, falam yudhafi, akan tapi tidak mau berkorban, fala yuqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat musola atau masjid tempat ibadah kami. Artinya apa hadirin? Ketika kita tahun ini diberikan mudah rezeki oleh Allah, maka kita jangan hayal nanti saja saya tahun depan. Padahal hadirin, yang namanya umur kita tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah setiap tahun berkorban. Kenapa dikatakan Nabi Muhammad SAW setiap tahun beliau berkorban? Bahkan beliau pernah menyembelih 100 ekor unta. Ini adalah wujud sebagai bukti bahwasanya dia lebih cinta kepada Allah dibandingkan perkara-perkara yang lain. Dan Allah pun sindir kepada kita di Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sempurna iman kalian sebelum mengorbankan harta yang paling kalian cintai. Maka dulu para sahabat adalah orang-orang yang senantiasa mengamalkan agama sehingga sanggup berkorban. Bahkan dalam beberapa riwayat hadis disampaikan, Abu Thalhah adalah orang yang begitu kaya raya, yang punya kebun kurma seluas kurang lebih 40 hektar. Maka dia pun berkorban. Maka ketika mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak sempurna iman kamu sebelum mengorbankan harta yang kamu cinta untuk agama ini, maka akhirnya beliau pun mengorbankan kebun kurma untuk agama ini. Maka hadirin, seandainya kita melihat sejarah Nabi Ibrahim menyembelih putranya, maka pasti dan tentu kita tidak akan sanggup untuk melaksanakan, untuk menyembelih putra kita. Maka Allah perintahkan kepada kita pengganti pengorbanan dengan hewan. Maka dikatakan dalam mafhum hadis, Nabi pernah mengatakan bahwasanya setiap bulu nanti di akhirat akan menghadap kepada Allah, mohon kepada Allah agar orang-orang berkorban ini dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi pun menyampaikan, sebelum tetesan darah
hewan yang dia sembelih menetes di bumi ini atau ke tanah, maka sungguh orang-orang yang berkorban itu dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah SWT. Maka bagi ibu ataupun bapak yang hari ini ikut berkorban, maka diusahakan nanti selepas berkorban, maka kita sholat 2 rakaat sholat hajat, mohon kepada Allah apapun hajat kita insya Allah akan dimakbul oleh Allah SWT. Hadirin jemaah rahimakumullah, yang terakhir hikmah kenapa kita harus berkorban. Kenapa Nabi mengatakan ketika kita belum mampu pergi haji, ketika kita belum mampu untuk berkorban harta yang lebih banyak untuk daftar haji, maka sekurang-kurangnya setiap tahun kita bisa berkorban. Kenapa? Nilai daripada kita berkorban maka akan diberikan oleh Allah sama dengan ketika kita hari ini melihat orang-orang yang pergi haji berdoa kepada Allah, wukuf di Arafah mereka munajat kepada Allah, maka orang berkorban, begitulah dia akan dimakbul doanya oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita senantiasa melihat nilai-nilai amal sehingga untuk memotivasi diri kita agar kita senantiasa mau berkorban. Kenapa? Harta yang Allah titipkan kepada kita sifatnya sementara. Apabila kita cerdas, Nabi pun mengatakan barang siapa orang yang senantiasa setiap hari mengingat kematian, itulah ciri atau tanda-tanda orang cerdas. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdal, siapa orang mukmin yang paling afdal? Nabi mengatakan, kata baginda Rasul, ahsanukum khuluqa, orang mukmin yang paling afdal adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi pun ditanya oleh sahabat yang lain, ayyul mu'minin yang akhyas ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang beriman atau orang mukmin yang paling cerdas? Maka Nabi mengatakan, aktsaruhum lidzikril maut, orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa setiap hari mengingat tentang kematian. Maka berkorban adalah bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita cinta kepada Rasulullah, dan bukti bahwasanya kita senantiasa ingin mengharap daripada ridhonya Allah SWT. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita dan Allah senantiasa mengistiqomahkan kita untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah SWT. Tahun ini barangkali ibu bapak yang hadir di majelis ini, mungkin kita sering dulu masih kita berkumpul tahun kemarin dengan ayah atau ibu kita, akan tapi tahun ini kita mungkin tidak menjumpai mereka, maka berdoalah untuk mereka. Kenapa? Ketika tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi mengatakan tidak ada amal yang lebih hebat, tidak ada amal yang memilih Allah makbul doanya kecuali min irafatid dam, kecuali menyembelih hewan kurban. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah SWT, dan hewan-hewan yang ibu bapak korbankan mudah menjadi saksi di hadapan Allah, nanti akan menghadap kepada Allah, baik tulangnya, baik darahnya, baik kulitnya, baik bulunya menghadap kepada Allah, mohon ampun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Hadirin jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan sekilas khutbah ini memotivasi khusus untuk diri saya menyampaikan, umum buat kita semuanya. Mudah-mudahan yang belum bisa berkorban tahun ini diusahakan menabung untuk tahun depan, agar tahun depan pun kita dipilih oleh Allah untuk bisa berkorban. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul ghafur warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa
tawassaul haqq wa tawassaul sabr. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina syafi'ina karimina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sahabat Rasulillah amin. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum ya awadan awadin ya akhiral akhirin ya dal quwwatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Selama ini ya Allah, Engkau telah berikan umur kepada kami ya Allah, tapi kami tidak pandai bersyukur ya Allah. Engkau telah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kami ya Allah, berupa nikmat kesehatan ya Allah. Akan tapi kita tidak menggunakan umur atau kesehatan yang diberikan untuk taat kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Selama ini kami sering lalai ya Allah dalam ibadah kepada Engkau Allah. Kami sering ibadah ya Allah untuk sisa-sisa usia urut kami ya Allah. Kami ya Allah ibadah kepada Engkau menggunakan sisa umur kami ya Allah. Bahkan ibadah kepada Engkau Allah sisa daripada urusan dunia kami ya Allah. Maafkan ya Allah dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah umur kami tidak lama lagi di dunia ya Allah. Dan kami pun belum cukup bekal untuk menghadap di akhirat ya Allah. Maka ya Allah di hari yang mulia ini ya Allah, di hari yang penuh dengan berkah ya Allah, ya Allah kuatkan iman kami ya Allah, sempurnakan akhlak kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk senantiasa menambah kualitas ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Hari ini ya Allah orang tua kami yang masih ada ya Allah, maka ya Allah mohon kepada Engkau ya Allah, jadikan orang tua kami ya Allah, mereka adalah orang-orang taat kepada perintah-perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi orang tua kami yang sudah tidak ada, yang maafkan semua kesalahan-kesalahannya ya Allah. Ya Allah, bebaskan orang tua kami dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ampunlah, maafkan dosa mereka ya Allah. Kami orang tua kami yang masih hidup ya Allah, tapi kami jarang bertemu, ya maafkan ya Allah kami ya Allah. Jangan golongkan kami menjadi orang-orang atau anak-anak durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Karim, ampunkan ya Allah dosa kami ya Allah. Karena kami belum membalas ya Allah kebaikan orang tua kami belum mampu membalas ya Allah kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Karim, jadikanlah ya Allah, ya Allah pada hari ini ya Allah tanggal 10 Dzulhijjah ya Allah, kami yang telah memberikan kemudahan untuk berkorban ya Allah, maka berikan kepada kami kesehatan ya Allah, berikan kepada kami kelancaran rezeki ya Allah, dan berikan anak-anak sehat dan anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk menggunakan sisa umur kami untuk mentaati perintah-Mu ya Allah, dan cabut nyawa kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami ya Allah. Mudahkan kami ya Allah mengucapkan kalimat la ilaha di akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, terima ya Allah pengorbanan kami ya Allah. Ya Allah, terima pengorbanan kami ya Allah, sekecil apapun ya Allah ibadah kami ya Allah, yang menjadi penghalang ya Allah daripada rahmat-Mu ya Allah. Rahmati kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, dan pertemukan kelak kami di akhirat bersama kekasih kami ya Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami syafaat ya Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kumpulkan kami di akhirat bersama orang-orang Kau cinta yang Kau ridho ya Allah, dan orang-orang saleh ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaitu akan membacakan wa dzikrullah wa